Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Kembali lagi di Lembur Malam. Oke, kali ini saya melanjutkan urusan perkabelan atau mengurut kabel. Kali ini saya akan membahas untuk urutan starter, ya, starter motor. Oke. Kalau untuk berhubungan dengan starter atau apa ya, double starter, starter tangan ya, itu kita harus membutuhkan aki. Utamakan aki yang bagus untuk starter, dan untuk cara pengecekan aki yang masih bagus untuk starter atau enggak sudah ada di video saya, nanti akan saya taruh di link di deskripsi ya. Oke, setelah teman-teman memastikan akinya bagus, saya coba. Ini kebetulan motor starternya error. Saya kunci kontak, terdengar bunyinya seperti ini. Ya, kalau yang sudah suhu masternya sudah pasti tahu penyakitnya di mana. Tapi kalau teman-teman pemula itu pasti bertanya-tanya dalam pikirannya. Oke, kita bareng-bareng cara untuk mengurutnya dari mana. Ini kan motor sudah saya protol semua. Nggak mungkin kalau teman-teman ngurut cuma starter langsung diprotol seperti ini, langsung dilepas semua, ini kan nggak mungkin. Jadi singkatnya, pertama dari yang kalau nggak dilepas seperti ini, pasti di tombol starter dan aki bindik starter atau kiprok. Oke, cek yang pertama, kalau aki sudah bagus, berarti kalau tombol starter diginiin, oh bentar, ini kita nggak perlu cek lagi tombol starter ya, karena udah jelas harus masuk ke bindik. Oke, ceknya begini. Misalkan, ini misalkan saja buat teman-teman pemula. Misalkan saja ini tombol aki sudah bagus, terus di tombol dipencet, nggak ada sama sekali bunyi di area bindik sini. Kan teman-teman masih apa ininya ya, harus ini yang putus, jalur sini yang putus. Oke, cara memastikan seperti ini. Pertama, dikontak dulu. Pertama dikontak netral. Oke ya. Kalau di kontak netral secara otomatis berarti sikring aman, nggak putus ya. Kita nggak perlu cek sikring lagi karena di kontak sudah ada indikator netral sudah nyala. Berarti sikring normal. Oke. Tapi tombol starter misalnya nggak bunyi, ini kan bunyi. Tapi misalnya nggak bunyi, oke. Kalau misalnya nggak bunyi, kita cek pertama adalah relaynya. Jalur relaynya ini kita cek pertama. Daripada sebelum kita membongkar bagian depan sini, kita cek dari sini karena di sini bisa. Oke, ini ada dua kabel. Urutannya seperti ini ya. Kalau buat starter, saya jelaskan dulu. Ini kabelnya ya. Kabel yang merah ini langsung dari aki tanpa ada melalui kunci kontak yang ini, yang besar-besar ini. Di flash saja. Nah, di dalam bindik starter itu ada 4 kabel, 2 besar dan 1 kecil. Urutannya seperti ini. Kita cek pakai test pen dulu. Ini mau kunci dimatikan juga nggak masalah, kunci matikan saja. Ini berarti output. Kalau yang nggak ada apinya seperti ini, di test pen nggak ada apinya. Mana ini belum saya. Bentar. Gaspen biasa, yang satu ke negatif. Cek dulu. Ya. Ini dua kabel ini ya. Ini merah semua, ini positif semua. Yang besar ini satu merah, satu ini sama-sama merah, cuma dibungkus pakai selang warna hitam ya. Sama-sama merah sebenarnya. Ini positif semua, positif input dan positif output. Nih, kalau ini di test pen langsung nyala, berarti ini input ya. Ini inputnya, berarti sebelah harusnya nggak ada sebelum dipencet tombol starter. Nih, oke ya. Ini sebelum dipencet. Terus yang kabel 2 ini, kalau di Honda ini kuning, leres, merah dan hitam, ini adalah pemicu. Ini positif dan negatif. Yang positif berarti yang hitam ini. Terus ini kabel 2 sudah saya cabut ya. Yang 2 ini
Ini kan relay. Nah, ini kalau mau ngecek tombol starternya ini kabel yang warna hitam ini adalah arus positif standby mengikuti kunci kontak. Kalau kunci kontak di on kan, kabel hitam ini dapat positif, langsung positif dari kunci kontak di on kan. Oke, saya contohkan ini. Urutannya kan di sini ya, kabel yang warna hitam. Tuh. Kontak saya on kan. Nah, hidup ya tes pennya. Kalau kontak dimatikan, mati, hidup. Yang kabel warna hitam ini adalah arus positif keluaran kunci kontak menuju ke relay. Nah, jadi tombol starter itu yang diputus adalah negatifnya. Ini kan negatif ya, yang satunya. Oke, saya cek negatifnya untuk cara pengecekan tombol starter. Jadi kalau mau ngecek negatif ini dikasih ke positif. Nah, udah ke positif. Lihat, ini belum nyala ya. Nih, belum nyala, saya tempelkan. Tapi kalau saya kasih ke sini pasti nyala. Nih, ke negatif. Ini negatifnya diputus di tombol starter. Jadi cara memastikan tombol starter fungsi atau enggak, ini test pen ditaruh ke kabel yang warna kuning leres merah. Nih. Oke, baru kita pencet tombol starter. Kunci kontak dihidupkan ya. Oke, saya pencet tombol starternya. Nah, nyala ya. Berarti tombol starter normal. Oke, tombol starter sudah normal. Langsung kita cek lagi kita pasang bendiknya. Setelah kabel dipasang, kita cek, ingat yang tadi ini. Yang satu adalah arus. Oh, yang ini yang ini yang kabel ini satu ini kalau di test pen belum kontak, belum dinyalakan ini kan nggak mengikuti kunci kontak ya. Jadi langsung kalau aki terpasang, ini yang salah satu ini dari ini pasti ada arusnya. Nih hidup, yang satu belum. Ini hidup kalau tombol starter dipencet. Saya pencet. Oh, kontaknya. Nah, ini menandakan si bendik ini sudah KO ya. Nih, nggak ada arus masuk ke sini, jadi bendiknya KO. Harusnya kalau tombol starter dipencet, di sini ada arus masuk keluar menuju ke dinamo starter. Oke, caranya begini. Untuk lebih memastikan lagi buat teman-teman pemula, kita langsung jumper saja, pakai tang atau pakai obeng terserah. Ini kunci kontak mau dihidupkan mau enggak tetap nyala, tetap mau hidup ya untuk tombol untuk dinamonya. Tapi saya coba hidupkan kontaknya. Kita jumper saja antara ini sama ini pakai tang gini ya. Kalau mesin hidup berarti artinya dinamo starter, kita logikan kan berarti dinamo starter gak ada masalah. Oke, permasalahannya di bendik starter. Oke, saya ulangi lagi. Oke, akinya sudah nggak kuat kayaknya. Sebentar. Oke. Ini artinya bendik starternya sudah KO, jadi minta diganti. Oke. Kalau misalkan ini misalkan saja, ini buat temen. Misalkan sudah di jumper seperti tadi, seperti ini, tapi motor nggak nyala ya. Kita urut. Berarti dinamo starternya bermasalah. Oke, belum tentu dinamonya, bisa juga kalau misalnya ini udah di jumper seperti tadi, gak ada pergerakan di dinamo starter, gak ada bunyi, kita urut kabel ini, kabel yang satu ini yang outputnya dari bendik starter, kita urut sampai ke sana enggak. Oke, caranya pakai test pen saja. Oke, ini urutannya ke sini ya. Ini dinamo starter, kabel positifnya ya ini ya, negatifnya juga jangan lupa dicek. Ini
Kita kunci kontak, terus kita pencet tombol starter. Nyala ya, nyala. Jadi secara otomatis ini nyala, tapi kenapa nggak mau hidup? Karena lemah, arus dari bending starternya lemah. Kalau misalnya teman-teman ini dipencet, tombol starter dipencet, terus di sini nggak keluar api, nggak keluar arusnya, berarti kabel ini bermasalah. Kan seperti itu ya. Ini seumpamanya saja. Tapi ini ada, tapi kenapa nggak mau nyala? Sedangkan di jumper mau nyala. Karena arus yang dikirim dari bending starter itu kurang besar, sedangkan dinamo starter itu butuh arus yang besar. Oke ya. Jadi untuk memastikan bending yang masih layak enggak ya, di jumper saja. Kedua kutub positif itu, positifnya positif semua, input dan output. Jadi langsung di jumper. Kalau mau hidup berarti dinamo starter nggak bermasalah. Artinya dinamo starter masih bagus. Oke ya, mungkin cukup ini saja untuk urutan kabel starter dan cara pengecekannya yang mudah ya, nggak perlu bongkar-bongkar cover bodi ini, nggak masalah. Yang penting sudah dipastikan aki bagus, tombol starter bisa dicek tanpa bongkar batok depannya dari bending starternya, kabel yang dua yang kecil-kecil itu. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.